Halo, aku Anugrah Widiarti Nindita, biasa dipanggil Nindi. Di video kali ini, aku akan bercerita mengenai prinsip-prinsip yang ada di dalam ilmu komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi adalah suatu proses simbolik. Dalam proses berkomunikasi, kita kan biasanya menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol sebagai penyampaian pesan kan. Nah, lambang atau simbol ialah suatu yang digunakan manusia untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan bersama di dalam suatu kelompok tersebut ya teman-teman. Terus lambang-lambang ini dapat berupa pesan verbal atau kata-kata maupun pesan non-verbal atau perilaku dan objek-objek lainnya yang sudah disepakati oleh kelompok tersebut. Contohnya misalkan kita memiliki komunitas atau klub. Nah, di dalam komunitas tersebut kita pasti memiliki logo kan teman-teman. Nah, di dalam logo itu tentunya terdapat lambang-lambang. Nah, lambang itu tentunya terdapat makna juga dong bagi kalian kenapa mau memilih lambang tersebut sebagai logo kalian. Dan pastinya disepakati oleh keseluruhan anggota kelompok kan. Nah, itu adalah contoh dari prinsip komunikasi adalah suatu proses simbolik. Nah, yang kedua yaitu setiap perilaku manusia mempunyai potensi komunikasi, yaitu komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi ini teman-teman. Mereka tidak bermaksud untuk mengomunikasikan sesuatu. Nah, di proses ini maksudnya yaitu kita bisa diartikan sedang berkomunikasi dengan siapa saja, padahal kita tidak bermaksud untuk berkomunikasi kepada orang tersebut. Nah, hal ini terjadi karena didasari dengan adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata yang bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Misal kita tengah berada di keramaian nih teman-teman, terus kemudian kita tiba-tiba melotot gitu, padahal kita nggak ada maksud untuk memarahi siapa-siapa, kita cuma iseng aja gitu melotot. Nah, itu bisa saja orang lain memaknai sebagai kita tuh mau memarahi mereka gitu dengan kita melotot. Seperti itu contoh dari prinsip ini ya teman-teman. Yang ketiga, adanya komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Yang dimaksud dengan dimensi isi biasanya disajikan dengan bahasa verbal, dan dimensi hubungan biasanya disajikan dengan bahasa nonverbal ya. Terus dimensi isi ini menunjukkan isi atau pesan yang akan dikomunikasikan. Jadi dimensi isi ini meliputi isi-isi atau pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada lawan komunikasi kita ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu dimensi hubungan, yang menunjukkan bagaimana pesan disampaikan serta isyarat tubuhnya kepada pihak yang terlibat dalam komunikasi, serta bagaimana pesan dalam komunikasi tersebut diartikan. Nah, terus pesan-pesan ini dapat diartikan berbeda-beda jika penyampaiannya juga berbeda teman-teman. Contohnya nih, misal nih ya teman-teman, kita menyuruh adik kita untuk membersihkan kamar. Kita menyuruh dengan halus, dengan bahasa yang sopan, pastinya adik kita akan merasa kayak dihargain gitu kan, dimotivasi. Jadi dia akan melakukannya dengan senang hati kan. Beda lagi kalau kita menyuruhnya itu dengan marah-marah, dengan nada yang tinggi, dengan tangan di pinggang. Pastinya adik kita akan merasa ikut jengkel juga kan, soalnya itu menandakan bahwa kita tengah memarahi mereka. Nah, itu adalah contoh dari prinsip komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan, teman-teman. Kemudian yang keempat ada komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Yang dimaksud di sini yaitu komunikasi bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan nih teman-teman. Artinya bisa saja direncanakan dan juga bisa saja tidak direncanakan. Contoh dari komunikasi yang direncanakan yaitu misal kita ada rapat dengan anggota OSIS, dengan anggota BEM, atau dengan anggota organisasi-organisasi atau UKM-UKM yang ada di kampus maupun di sekolah. Kan itu sudah terdapat waktu di mana lokasinya itu merupakan contoh dari komunikasi yang sudah direncanakan. Kemudian ada contoh komunikasi yang tidak direncanakan atau tidak sengaja ya teman-teman. Seperti kita tengah bertemu orang di
pinggir jalan nih teman-teman. Misalnya kita bertemu dengan teman kita di sebuah toko gitu, kita kan tidak sengaja bertemu dengan dia, terus kita bertegur sapa. Nah, itu adalah contoh komunikasi yang tidak disengaja teman-teman. Kemudian ada komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi ini terjadi di dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang dan waktu tersebut. Penafsiran pesan dapat berubah sesuai dengan konteks ruang atau fisik, waktu, dan sosial atau psikologi ya teman-teman. Misalnya nih, contohnya kita menelpon teman kita malam-malam. Kan kesannya tuh tidak sopan ya teman-teman, karena kita menelpon tengah malam. Ada apa nih? Biasanya orang yang sangat dalam keadaan benar-benar bahaya misal, itu kan biasanya di tengah malam gitu teleponnya. Itu teman kita bisa saja mengartikan kita dalam kondisi berbahaya atau gimana, kita malah membuatnya panik kan. Terus yang kedua yaitu misalnya kita lagi tertawa terbahak-bahak nih di tengah acara pemakaman teman-teman, kan gak nyambung gitu ya kalau misalnya kita tertawa terbahak-bahak di area pemakaman, padahal ini kan orang-orang lagi berduka gitu, kita malah tertawa terbahak-bahak. Nah, itu adalah komunikasi yang terjadi di dalam konteks ruang dan waktu. Kemudian yang keenam ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang dimaksud di sini adalah proses komunikasi juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat di dalam komunikasi tersebut ya. Misalnya nih, saat kita menyapa seseorang nih, tentu kita mengharapkan orang itu menyapa kita balik kan. Kalau kita misalnya nggak disapa balik, kita pastinya kayak ngerasa kayak nggak dihargain gitu kan. Nah, itu tuh adalah contoh dari komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Berikutnya adalah komunikasi bersifat sistematik, yaitu maksudnya adalah komunikasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti latar belakang budaya, pendidikan, nilai adat, dan juga pengalaman-pengalaman. Terus ada juga faktor-faktor internalnya nih teman-teman. Faktor internalnya seperti kondisi keluarga, kondisi lingkungan, itu juga bisa berpengaruh di dalam komunikasi ya teman-teman. Terus misalnya contohnya nih di prinsip ini adalah misal kita tengah lapar banget tengah malam, misalnya kita tengah malam lagi nugas lapar. Terus kita lihat YouTube, ternyata ada iklan Indomie teman-teman. Orang masak Indomie, pastinya kita kan kayak ikut lapar juga kan, terus kita tergugah seleranya untuk ikut masak Indomie juga, merasa lapar kan kita. Sedangkan berbeda nih teman-teman, jika iklan itu ditonton waktu kita sedang merasa lagi kenyang, kan kita ngelihatnya kayak biasa aja gitu kan, kayak iklan biasa aja. Nah, itu tuh termasuk contoh komunikasi yang bersifat sistematik teman-teman. Nah, berikutnya yaitu komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial dan budayanya tuh mirip. Nah, semakin mirip latar belakang sosial dan budaya seseorang, maka akan lebih efektif pula komunikasi yang terjadi. Komunikasi antara dua orang dengan kesamaan latar budaya dan sosial yang sama nih teman-teman, bakalan jauh lebih nyaman berkomunikasinya daripada dengan seseorang yang memiliki latar budaya dan juga sosial yang berbeda ya teman-teman. Contohnya seperti ya, kita akan jauh merasa lebih nyaman kan nih, aku akan jauh merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan orang yang bisa menggunakan bahasa Jawa daripada menggunakan bahasa Indonesia teman-teman, karena aku merasa kayak akan lebih mudah memahami gitu loh. Nah, berikutnya ada komunikasi bersifat non-seksual nih teman-teman. Komunikasi ini juga melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh orang lain teman-teman. Misalnya nih teman-teman, kita tengah menjelaskan sesuatu kepada teman kita atau teman kelompok kita sebagai pembagian job desk seperti itu. Terus teman kita menganggukkan kepalanya, pertanda bahwa dia paham kan. Nah, itu termasuk dalam komunikasi bersifat non-seksual karena adanya timbal balik di antara keduanya. Terus kemudian ada komunikasi yang bersifat prodesual.
dinamis dan juga transaksional nih teman-teman. Komunikasi ini merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan juga menerima informasi di antara pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung dengan umpan baik dan reaksi yang beragam, teman-teman. Jadi reaksinya tuh macam-macam gitu, nggak harus kayak itu doang reaksinya. Yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible, yaitu saat kita menyampaikan pesan ke orang lain, kita tidak dapat mengontrol persebaran informasi atau efek dari pesan yang kita sampaikan tersebut kepada orang lain. Misalnya nih, contohnya kita menyampaikan pesan kepada teman kita, pesan itu rahasia, terus kita bilang nih jangan sampai ketahuan orang lain ya, atau jangan sampai informasi ini diketahui orang lain ya. Kita tuh tidak bisa menjamin teman kita itu tidak membocorkan itu kepada orang lain karena komunikasi itu bersifat irreversible ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengontrol persebaran informasi-informasi tersebut. Terus yang ke-12 yaitu komunikasi bukan panacea atau bukan obat. Nah, prinsip komunikasi yang terakhir ini adalah komunikasi bukanlah obat teman-teman untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, contohnya ada juga kan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat adanya salah komunikasi kan teman-teman. Jadi, komunikasi ini bukanlah satu-satunya solusi untuk penyelesaian masalah yang ada teman-teman. Sekian cerita saya mengenai prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dadah!